gitu ya. Walaupun dari kacamata pengamat gitu ya, dia tertekan, dibelenggu oleh sesuatu yang lain selain kehendak bebas gitu ya. Bisa keluarga, bisa mungkin ada pacar gitu yang beda agama, atau hal-hal lain, pekerjaan dan sebagainya. Walaupun tentang pekerjaan aku tidak yakin sih, karena sudah sering dia bertahan gitu ya dari soal pekerjaan. Baik, jadi di ayat ini yang saya gunakan adalah dua kata kunci gitu ya. Jadi ada pilihlah dan ada saksi. Nah, kata pilihlah itu kan mau nggak mau kan itu kehendak bebas ya. Dengan logika seperti tadi. Kalau tidak ada kehendak bebas, tidak mungkin ada yang namanya hukuman dengan larangan, dengan perintah gitu ya. Di perintah dan larangan itu membuktikan bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Karena kita sangat jelas sekali bisa melanggar segala perintah dan larangan. 10 hukum aja orang bebas memilih gitu ya. Makanya kata yang dipakailah choose, memilih. Kita memilih taat atau tidak. Kalau misalnya ayat ini Deuteronomi 30:19, misalnya saya buka gitu ya. Deuteronomi 30:19 seperti ini. Di sini ada hai doti, jadi ini saksi ya. To return, to report, surround, go around, mengelilingi. Jadi makanya ini di makna yang lain selain mengelilingi adalah saksi, karena saksi itu kan mengelilingi. Ada satu orang kemudian disaksikan oleh banyak orang. Nah, saksi kan seperti itu. Hai doti bakem, jadi T-nya di belakang jadi aku ya. Aku menjadi saksi terhadap kalian. Kem ini jamak. Kalau K itu kan kamu tunggal, kalau kem itu kamu jamak. Jadi sini diterjemahkan, aku memanggil saksi-saksi bagimu ya, ayam hari ini. Siapa saksi-saksi itu? Hasamayim wa'ed haaretz. Ini kayak kejadian ya, kita kejadian. Beresit bara Elohim et hasamayim fa'ed haaretz, sama. Jadi ada langit dan bumi seperti itu. Kemudian natati, aku letakkan di hadapanmu, lepaneka ya, di hadapan aku letakkan khaim, ha khaim, kehidupan, dan ha mawet. Nah, di mawet ini ada versi lain, jadi kata dasarnya kan maut, jadi met atau mot, tapi di sini ada wafnya, ada w-nya, ada mawetnya. Harusnya mat saja atau mot saja atau met saja ya. MT, tapi sekarang ada konsonan W, mawet. Apa artinya? Mawet itu kayak mati sebenar-benarnya. Jadi mawet ini istilah yang sering dipakai untuk mati kekal sebenarnya. Jadi aku menempatkan di hadapanmu khaim, kehidupan, dan mati kekal. Nah, jadi kata matinya enggak sekedar mati biasa, bukan hanya maut saja tapi mawet gitu. Atau sebenarnya kata maut itu ya U-nya itu sebenarnya W tapi dibaca U. Dari mot dari maut gitu. Jadi U-nya itu dari W, mawet. Di hadapanmu. Nah, kemudian ada juga aku menempatkan blessing, baruk, berakah, dan hakelakah gitu ya. Kersing, kutuk. Maka bahar. Nah ini bahar ya, bukan bahar tapi bahar karena khatnya. Bahar tak, maka pilihlah, maka engkau tak itu ya, engkau pilihlah kehidupan bikhayim lemaan, supaya ini jihyah ya, jadi sesuatu yang katalah terjadilah kira-kira. Maka terjadilah bagimu atah dan benih keturunan. Zarek itu benih, tapi konsepnya benih itu keturunan. Maka saya menerjemahkan benih keturunan, tidak sekedar keturunan. Karena kata keturunan ini tidak ada, kata aslinya benih saja. Dan benihmu gitu.
tapi selalu diterjemahkan descendant, keturunan. Jadi kamu dan benihmu, supaya kamu hidup, kamu dan benihmu. Jadi yihya ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita memilih khayyim, maka dikatakan di sini yihya. Nah, yihya ini yang akhiran yoh ini kan ya, ini kan bagian dari kata hayah gitu ya. Jadi kalau kamu memilih kehidupan khayyim, yang ini ya, kaya ini, maka kamu akan bersama kehidupan Tuhan ya. Jadi yang khayyim sama khayyim dan hayah itu agak beda ya. Seringkali diartikan sama-sama kehidupan. Nah, di sini kan khayyim yang pakai khat itu diartikan kehidupan. Tapi di sini kata kehidupan di akhir itu bukan khayyim katanya, tapi haya. Ya, yihya. Hayah. Kenapa seperti itu? Karena live yang kedua ini, jadi supaya kamu hidup, jadi kata hidup yang kedua itu kehidupannya Tuhan, nama Tuhan, hayah di sini. Jadi khayyim ini, kehidupan ini level kehidupan yang jasmani sebenarnya ya. Jadi kata khayyim itu kalau diterjemahkan itu misalnya ketika orang Israel tos gitu ya, minum gitu, tos, kita tos minuman gitu ya, mereka akan berkata lechaim, kepada kehidupan. Tapi konsep kehidupan yang dimaksud itu bukan kehidupan kekal, tapi kehidupan sukses, duitnya banyak, sejahtera, jasmani sebenarnya. Jadi ketika ngomong lechaim, yang dari sini kata 2416 khayyim ini, itu merujuk ke kehidupan fana itu. Tapi kata kehidupan yang kedua, dia tidak menggunakan ini ya, khayyimnya gitu. Konsepnya ada yehnya gitu ya. Makanya ini agak-agak ya agak beda lah gitu ya, walaupun sama-sama kehidupan gitu ya, khayahnya ya gitu. Tapi beda lah gitu ya. Ya. Jadi di sini pemahamannya adalah kehidupan, ini kehidupan. Tapi kalau kamu memilih kehidupan, maka kamu akan kira-kira nih bahasa saya gitu, menafsir ayat ini. Kamu akan dapatkan aku, sang hayah, sang kehidupan gitu, yang selalu ada itu. Jadi ketika kata hayah di sini itu tidak sekedar khayyim tadi gitu, tidak ada perbedaan. Ini tafsir ya, tafsir saya gitu. Karena ketika Israel mendapatkan pilihan, misalnya ketika mereka di bumi gitu ya, kalau mereka tidak memilih kehidupan, maka mereka mati. Mati ini mati jasmani ya, artinya misalnya dalam 40 tahun itu mereka mati jasmani, nggak masuk Kanaan gitu. Yang masuk di luar Harun gitu, itu kan sebenarnya generasi lama juga ya, tapi karena dia imam dia masuk. Tapi yang generasi yang di luar itu, yang dianggap tidak rohani, hanya 2 orang pria yang tercatat, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Para pria lain, generasi yang habis selama 40 tahun itu banyak sekali, dianggap satu generasi. Jadi banyak sekali orang-orang tua yang mati dalam waktu 40 tahun. Kita nggak tahu berapa perempuan yang mati ya, karena yang dihitung biasanya lelaki saja. Para perempuan tidak dicatat gitu. Jadi ketika mereka mati jasmani, yaitu sama dengan mati rohani gitu. Jadi ketika mereka mati jasmani, terus kemudian tidak masuk Kanaan, ya mereka dianggap mati rohaninya gitu. Sedangkan mereka yang memilih kehidupan, akhirnya jasmaninya hidup, masuk Kanaan gitu ya, plus itu kehidupan kekal gitu. Makanya di kitab PB Paulus kalau nggak salah selalu begitu, bahkan orang-orang terpilih pun akan diuji. Seperti Israel dianggap orang terpilih, tapi 40 tahun diuji dan ternyata mereka tidak lolos.
Jadi saya sendiri memaknai kata kedua live yihyah ini ada agak beda ya maknanya dengan khayim di sini gitu. Jadi ada imnya itu kan sama ya. Ini kehidupan yang generik gitu ya. Tapi live di khaya di sini agak beda ya. Saya lebih memaknainya sebagai hayah gitu ya. Kehidupannya Tuhan gitu. Ya, itu kira-kira tafsir saya tentang Deuteronomi 30:19.